Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini bukan bacaan cinta, tapi tentang karir, keuangan, dan bisnis untuk kalian yang berzodiak Aries. So, Aries, apa pesannya untuk kalian? Oke, tentang kartu pertama kalian adalah Queen of Swords. I need 5 or 6. Okay. Then I need some more. Thank you. Okay, I need some more, please. Thank you. 1 more, please. Ini kan dibilangnya 1 more, tapi banyak bener ya yang kalau yang jatuh. Oke. Well. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Saya ulang lagi aja ya, tapi ini enggak lah ya, 1 lagi. Soalnya banyak banget yang jatuh, ada nggak ketahuan, tapi kan nggak terbuka ya, jadi yang terambil aja tetap nggak kelihatan apa yang sudah terbuka. Jadi saya nggak milih juga ya. Oke. Oh, thank you. Dan 2 ya udah. Ada apa tentang keuangannya sih, keuangan bisnis dan karirnya si Aries? Ada Queen of Swords. Oke, kemudian 9 of Cups, Queen of Cups yang terbalik, dan King of Swords yang terbalik. Oke, perjalanan karir kalian dan mungkin bisnis kalian dan keuangan kalian ini cukup berwarna ya di sini ya. Naik turun. Ya, oke, gak apa-apa sih. Oke, dimulai dengan Queen of Swords, dimana kalian sudah memulai ini untuk sesuatu yang kalian anggap ini akan menjamin keuangan, bisnis, dan karir kalian. Apapun itu yang sudah kalian mulai, sudah ya, saya bilang sudah kalian mulai, itu lanjutin aja. Tapi cukup dimengerti bahwa banyak masalah di depan, banyak hal yang harus dilalui di depan, tapi nggak usah khawatirkan tentang hal itu, jalanin aja, oke? Jalanin aja, dan kalau itu sudah berada di track yang tepat, dan kalian akan mengetahui bahwa itu memang untuk kalian. Walaupun mungkin, aduh, saya bukan ngetawain ya Aries, mohon maaf, bukan. Cuma ya di sana sini masih banyak yang harus diselesaikan masalahnya, oke? Queen of Swords. Kalau dibilang the right track atau dimulai dengan sesuatu yang bagus, yes. Sesuatu yang bagus itu mudah atau tidak? Tidak. Tapi kalian sudah memulainya walaupun berat, oke? Itu indikasi bagus. Kenapa? Ya udahlah, kalian tahu kok bakalan susah, tapi kalian melakukannya itu dan memulainya itu. So it's a good thing, oke? Ada 9 of Cups ya. Ini dalam posisi yang bagus semua nih dua-duanya, Queen of Swords maupun 9 of Cups. So banyak yang akan bantu kalian. Banyak yang akan kalian dapat dari apa yang sudah kalian mulai itu. Banyak yang kalian akan terima dengan keputusan kalian. Ini saya bilangnya kalian sudah memutuskan sesuatu ini, mengambil keputusan untuk karir, bisnis, dan keuangan kalian, apapun itu ya, memutuskan sesuatu.
Dan kalian sudah memulainya dengan tekad gitu. Tekad dan secara emosional memang jungkir balik, memang. Karena di deret yang ini kartu terakhir kalian adalah King of Swords yang terbalik. Jungkir balik banget. Kayaknya memulai sesuatunya tuh udah terlihat pasti, tapi terus di perjalanannya itu jungkir balik memang. Karena kartu selanjutnya adalah Queen of Cups yang terbalik dan King of Swords yang terbalik. So, emotionally memang jungkir balik untuk menghadapi masalah karir dan keuangan bisnis kalian nih. Siapa? Aries ya. Tapi good newsnya adalah kalian punya banyak. Kalian punya banyak hal yang patut disyukuri. Kalian punya banyak cinta. Kalian punya banyak teman yang akan support kalian. Kalian banyak punya orang-orang yang mengelilingi kalian. This is your treasure. Ini adalah harta kalian. Bukan cuannya, bukan duitnya. Tapi environmentnya, situasinya. Situasi yang mensupport kalian. Orang-orang yang mensupport kalian. Cinta yang mensupport kalian. Cups bicara tentang cinta, right? So cinta, bukan cinta-cintaan, enggak. Ini kita kan ngomonginnya soal karir, bisnis, dan keuangan, no? So support itu yang kalian punya. Dan itu yang bagus sebenarnya. Itu jauh lebih bagus dibandingin kalau di sini pentacle semua nih dari depan gitu, pentacle semua. Kalau pentacle semua berarti kalian nggak kekurangan sih sebenarnya. Cuma yang di sini terlihat sih, wow, jungkir balik. Tapi yang sisi bagusnya adalah saya lihat ada Nine of Cups di sini, Seven of Cups di sini. So bagus banget gitu. Ada support gitu. Dan ini menunjukkan supportnya nggak satu orang tapi banyak orang. Dan bagus dong. Ya nggak, Aries? Queen of Cups-nya memang terbalik dan King of Swords-nya terbalik. But itu indikasi bahwa perjalanan yang akan kalian lalui dalam hal karir, bisnis, dan keuangan itu akan jungkir balik banget, betul. Bikin pusing kepala, betul. Bikin stres, iya. Bikin kalian sedih, iya. Tapi kan, apakah kalian ingin menghitung kesulitan itu atau menghitung berkat? It's up to you sih, Aries. Tapi untuk saya, lebih baik kalian menghitung berkat. Karena banyak berkat yang juga ada di dalam kehidupan kalian. Oke, nggak jelek juga bacaannya jadinya. Walaupun emotionally itu jungkir balik, oke, keuangannya dan karirnya dan bisnisnya. Oke, ada Four of Pentacles yang terbalik. So ada yang terhilang dari kalian dalam hal keuangan, karir, dan bisnis. Terhilang, mungkin projectnya hilang atau apanya hilang. The single details, ada single details yang hilang dari keseluruhan rencana kalian atau apapun yang kalian planningkan, apapun yang kalian mulai, ada yang terhilang sedikit. Ya mungkin menimbulkan kerugian tapi nggak besar, sedikit kalau saya bilang sih. Itu hanya masalah kayak legalitas yang belum selesai, kontrak yang belum selesai, atau misalnya kalian punya project yang belum bisa selesai pada saat ini, pada saat bacaan ini berlangsung. Karena the justice-nya terbalik. Oke. Tapi sekali lagi yang saya bilang tadi, kalian punya Nine of Cups dan Seven of Cups yang dalam posisi positif. So, banyak support, banyak pilihan juga. Jadi maksudnya banyak pilihan, kalian kan sudah memilih ini, jalan ini sebagai pusat dari perhatian kalian terhadap karir, bisnis, dan keuangan kalian. Oke, kalian memulai itu dan memulainya dengan benar. Karena saya bilang memulainya sudah dengan benar. Oke, dan seiring berjalannya waktu itu bisa berkembang kemana-mana. Bisa banyak pilihan lain bercabang-cabang gitu. Yang tadinya kalian ini, tapi ternyata masih ada hal-hal lain yang bisa kalian lakukan. Sehingga itu bisa jadi, kalau di-gather jadi satu, kalau disatukan itu jadi sesuatu yang solid untuk rencana masa depan kalian. Oke? Dan itu tidak stuck, karena the hangman-nya dalam posisi yang positif.
The Hangman yang di sini kalau kalian lihat itu bukan orang yang sedih karena digantung, enggak. Dia dalam posisi yang senang justru, dalam posisi yang nyaman. Karena stuck mungkin karena PPKM atau pandemik dan lain sebagainya, tapi tidak menutup langkah kalian untuk ke yang selanjutnya. So, the Hangman itu bukan berarti bahwa stuck membuat kalian tidak membuat kalian rugi gitu, enggak. Stuck justru dengan stuck itu justru kalian punya pikiran untuk, oh ya kalau stuck di sini saya kesana gitu. Jadi ada banyak ide, ada banyak pilihan yang bisa kalian lakukan sih. Seven of Cups-nya di tengah-tengah memang ada the Justice-nya yang terbalik seperti yang saya bilang tadi. Kendalanya masih di kayak legalitas atau kontrak yang belum ditanda tangan atau apa namanya project yang tertunda gitu ya. Tapi itu tidak masalah sih. Apa sih yang tidak tertunda saat ini, saya tanya? Dengan situasi dunia kayak gini, apa sih yang tidak tertunda? Semuanya tertunda kan? So it's okay, nggak usah dipikirin yang enggak, yang jelas jalannya banyak, idenya bisa banyak, bisa berkembang kemana-mana, dan kembangkan itu aja Aries, kembangkan itu aja, ya. Di bidang apapun kalian sedang berusaha, di bidang apapun, di pekerjaan apapun, di bisnis apapun, Aries, tetaplah berpikir positif bahwa kalian telah memulainya dengan benar. Saya bilang dengan benar. So, ikuti itu. Jatuh bangun, naik turun itu biasa. Iya nggak sih? Oke. Ada Four of Sword yang terbalik. Ada perjalanan yang tertunda. Perjalanannya bisnis ya. Perjalanan dalam arti harafiah tertunda karena belum bisa dilakukan saat ini. Bukan berarti tidak, tapi ini tertunda aja, oke? Tertunda aja, my dear Aries. Mungkin karena memang keadaannya masih kayak gini, kita susah loh, punya duit buat beli tiket juga belum tentu bisa berangkat karena satu dan lain hal, harus begini, harus begitu misalnya. Jadi memang ada perjalanan yang tertunda, tapi itu nggak ngaruh jadi sesuatu yang jelek ya, nggak ngaruh. Oke, karena apa? Karena ada Seven of Pentacles dalam posisi yang positif juga. Ini satu garis positif semua di sini. So, ada cuan juga, ada keuntungan juga walaupun sedikit. Jadi ada yang bisa kalian ambil, ada keuntungan walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Nggak banyak, tapi bisa. Ada keuntungan di situ. Ya, lanjut dengan Five of Sword. Five of Sword dalam posisi yang positif juga. Kalian memenangkan sesuatu nih, dalam tanda kutip ya, memenangkan sesuatu di bacaan yang ini. Apapun yang kalian planningkan, memenangkan apa? Iya, tergantung kalian lagi ngerjain apa. Project, tender. Kalian memenangkan sesuatu. Di tender itu, di project itu, ada sesuatu yang kalian menangkan. Dan apapun itu, the justice yang terbalik, yaitu hanya halangan aja berarti. Bukan benar-benar akan menghalangi keseluruhan proses, enggak. Tapi itu hanya ya kerikil-kerikil kecil lah gitu yang menghalangi jalan. Karena nggak mungkin jalannya tuh highway terus, tol gitu, jalan tol terus yang nggak ada kemacetan, nggak mungkin. Pasti ada halangannya, tiba-tiba ada di depan pohon jatuh tumbang, udah deh macet deh semua gitu loh, yang kayak gitu-gitu ya Aries. Dan di pojokan terakhir adalah Three of Cups yang terbalik dan Five of Pentacles yang tidak terbalik. So, yang ini bicara tentang beberapa rekanan kalian atau beberapa teman kerja kalian, rekan bisnis, kemudian teman kerja mungkin ya, coworker itu mengecewakan kalian dan kalian tinggalkan. Ya, buat saya yang kayak gitu-gitu tetap aja biasa. Maksudnya yang tadinya orang yang
rasanya bisa diandalkan, rasanya bisa dipercaya, ternyata sebaliknya, dan akhirnya kalian tinggalkan. Itu mah biasa ya. Kita kan tahu orang bisa berubah tanpa tanpa kita tanpa kita sadari atau tanpa kita minta, orang tuh bisa berubah, ya nggak sih? Bisa. Jadi ya kalau itu mengecewakan dan akhirnya kalian tinggal, nggak apa-apa, tinggal aja. Mungkin bukan dengan dia kalian bisa berpartner, mungkin bukan dia kalian bisa bekerja sama, oke? Ya, ada indikasi kayak gitu. Ada indikasi partnership yang terputus dan kalian harus meninggalkan itu, oke? Kita buka lagi kartu selanjutnya aja. Saya mau pakai yang mana ya? Oke, this one. Apa yang terjadi dengan bisnis kalian? Oke. Saya bilang tadi di depan bahwa itu bagus ya, mau mulainya dengan bagus. Oke, dan diperkuat dengan Ace of Pentacles, so that's good. Oke, good. Yay, pantas, make sense dibacaannya. I need two more. Ada yang jatuh satu, nanti ya saya ambil satu lagi dulu. Oke, thank you. Loncat-loncatnya terlalu jauh sih, please deh. Saya nggak bisa. Oke. Cool. Untuk yang saya bilang tadi, kalian sudah memulainya dengan baik ya. Ini diperkuat dengan Ace of Pentacle. So, karena mau mulainya baik, cuannya juga baik ya, keuntungannya juga nanti baik di depan. So, kalian tahu sudah itu ya. Kalian sudah berhitung itu, makanya kalian memulai. Apapun itu ya, apapun bisnis yang ingin kalian kerjakan atau apapun pekerjaan atau planning apapun lah ya, soal pekerjaan itu ya, tergantung yang nonton lah ya, pekerjaan, karir, dan bisnis kalian. Oke. Ada tadi Nine of Cups-nya, ada The Sun yang terbalik. Ini peringatan aja untuk kalian bahwa apa yang tidak kalian punya jangan bikin kalian gak bahagia ya. Kalian punya banyak, saya bilang. Jadi yang terhilang dari kalian atau yang nggak kalian dapatin, jangan jadikan The Sun yang terbalik ya. Ini ada indikasi bahwa kalian nggak happy karena nggak dapet semua yang kalian mau. Padahal kalian punya, ya kalian punya banyak nih, ya kan? Tapi kalian mau yang itu, gitu. Yang itu nggak dapet, jadi kalian sedih. Ya jangan dong, kan kalian punya yang ini. Kadang-kadang berkata cukup, itu diperluin. Gitu. Cukup, dah cukup. You are enough, gitu. Cukup. Oke? See, ada Queen of Cups-nya diperkuat dengan Six of Pentacles. So, ini diminta kalian memusatkan pikiran kalian atau fokus kalian ke orang-orang yang kalian cintai, keluarga, orang-orang terdekat yang kalian cintai, supaya apa? Supaya nanti berkatnya bertambah, karena kalian gak cuma mikirin diri sendiri ya. So dalam hal bisnis, keuangan, dan karir kalian, pikirkan atau pusatkan pikiran kalian kepada orang-orang kalian yang kalian cintai ya. Orang tua mungkin, adik, kakak, anak, ibu, istri, suami, siapa lagi, ibu, bapak, siapapun ya. Ada Nine of Cups di King of Swords ya, dimengerti memang emotional things yang kalian rasakan itu ternyata memang untuk hal-hal yang baik yang akan kalian dapatkan gitu. Nine of Cups, hal-hal baik. Nine lagi tuh sama di situ. So secara emosional mungkin akan menguras, secara kalian mungkin tidak bahagia karena tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, padahal kalian punya banyak gitu. Ada nih yang kalian pilih, ini saya maunya yang ini nih Mbak Lucy, ini nih project yang ini, tapi saya dapatnya yang ini, kecil yang ini. Ya udah, nggak apa-apa, dapat yang kecil tuh kan yang penting dapat. Di situasi kayak gini, apapun yang kalian dapat, value aja gitu.
bersyukur aja ya. Pengen yang gede itu ya nggak apa-apa kalau itu belum dapet gitu. Sedikit-sedikit kalian bisa memulainya secara sederhana, secara kecil dulu. Tapi sesuatu yang kecil bukan berarti akan terus kecil. Bola salju aja dari kecil bisa jadi gede akhirnya, nelen orang ya kan, nelen rumah, nabrak rumah juga hancur rumahnya, padahal dimulai dari yang kecil gitu. So nggak apa-apa dimulai dari yang kecil aja ya, Aries. Si King of Swords, Nine of Cups-nya 2 kali, so punya banyak, sebenarnya banyak. Kalaupun belum kelihatan ya belum, bukan berarti tidak. Sabar. Kadang-kadang nih ya Aries kurang sabar. Oke, lanjut dengan ada the Death untuk Four of Pentacles-nya. Iya, kalau kalian kehilangan sesuatu ya memang harus hilang. Karena ada Death. Karena ada yang hilang kemudian diperbaharui dengan sesuatu yang jauh lebih baik. The Death ini adalah sesuatu yang hilang, habis masanya, mati. Tapi bukan berarti titik di situ. Ada kelanjutannya, ada gantinya. Dan itu jauh lebih besar dibandingin yang ditinggalkan gitu. Itu bagusnya The Death. Ya, kelihatannya serem amat gitu ya. Tapi kematian adalah sebuah awal yang baru untuk sesuatu hal yang lain yang tidak kita tahu. Itu ya. Oke. The Hangman-nya ada Page of Wands. Oke. Kalau kalian berada di situasi stuck, nggak perlu berpikir bahwa ini adalah imbas dari masa lalu kalian yang mungkin buruk. Nggak selalu kayak gitu ya. Saya mau ngingetin kepada kalian yang Aries, nggak selalu ini imbas dari masa depan kalian yang buruk. Nggak. Mungkin iya bisa karma gitu, tapi bisa juga enggak. Karena memang stuck karena situasinya aja yang stuck gitu. Jadi nggak usah mikir macam-macam kayak jangan-jangan nih karena masa lalu saya begini begitu. Nggak usah lah mikirin yang buruk-buruk ya. Coba pikirin yang positif-positif aja supaya keadaannya jadi lebih positif. Ya, oke. Aries, untuk the Justice ada Two of Pentacles. Harus ditimbang-timbang lagi, sama sih Justice juga ya. Jadi kalau memang masih ada urusan yang belum selesai, legalitas atau kontrak yang belum selesai, ya jadi pertimbangan aja di kemudian hari, mungkin kalian harus melakukannya dengan jauh lebih baik, ya. Di Seven of Cups ada karma, dan saya tidak melihat ini sebagai karma yang buruk, my dear. Oke. Mungkin sebagian dari kalian di masa lalu pernah berbuat sesuatu yang baik-baik banyak gitu. Tapi nggak ada yang balik. Kalian memberi si A, si B bantuan dalam hal apapun, keuangan maupun bantuan apapun itu. Pada saat ini A sama B malah melupakan kalian. Ya, cuma saya mau bilang sih, dilihat nih. Seven of Cups dan karma. Apa yang sudah kalian buang kemarin, kebaikan, apapun itu balik lagi ke kalian, percaya itu aja. Kalau ada yang bilang, Mbak Lucy, tapi kemarin tuh saya baik sama orangnya sekarang ninggalin saya malah dibiarin aja, nggak dibalikin kebaikannya. Dan bukan orang itu yang akan balikin ke kalian. Itu dicatat sama semesta, nggak usah diingat-ingat. Bisa nggak belajar untuk memberi dan tidak ingat apa yang kalian beri? Susah memang. Dulu saya selalu berhitung saya sudah memberi berapa kepada siapa. Tapi setelah itu, setelah saya pikir-pikir lagi, setelah saya renungi lagi, setelah saya menyadari bahwa yang kita beri kepada dia itu nggak perlu ngarepin dia yang balikin ke kita gitu. Bisa nanti yang lain yang ngebalikin ke kita, itu satu. Kedua, bisa juga ngebalikinnya bukan ke kita tapi ke orang yang kita cintai. Orang tua kita, keluarga kita gitu. Ngebaliknya ke mereka pada saat mereka susah, ada yang baik yang ngebantu mereka. Itu adalah buah
dari kita yang udah kita beri itu balik gitu. Jadi kalau kalian ngasih sesuatu apapun itu kepada siapapun itu, nggak usah dipikirin dan berharap kembali, ya. Makanya saya tidak suka ngasih hutang, mendingan ngasih. Kalau hutang kan kesannya harus dipulangin. Kalau ngasih kan ngasih aja. Mau dipulangin mau enggak terserah. Oh, bukan orang itu juga nantinya yang akan mulangin, bisa aja orang lain. Oh, sorry. Ya ampun. Maaf ya. Oh, pagi-pagi saya gitu. Soalnya bangun tidur saya langsung ngopi. Hal pertama yang saya lakukan setelah berdoa adalah ngopi. Jadi kadang-kadang gitu. Emang nggak baik saya tahu, tapi udah terbiasa kayak gitu, susah. Oke, lanjut dengan bacaan kalian ya, para Aries. Di perjalanan yang tertunda tadi ada King of Swords, ya. Kan saya bilang tadi ada perjalanan yang tertunda. Ini menandakan perjalanan yang tertunda itu ditunda oleh High Authority. High Authority ya, jadi kayak mungkin kalau di kantor kalian atasan belum setuju dengan perjalanan bisnis misalnya kayak gitu, atau movement, bukan perjalanan secara harafiah tapi movement kalian apa yang kalian rencanakan belum disetujui oleh atasan, misalnya planningnya begini itu ditunda karena atasan belum setuju. So intinya perjalanan di sini secara harafiah maupun secara tersirat aja atau sesuatu yang nggak benar-benar jalan gitu kan, menjalankan sesuatu rencana itu juga bisa, itu tertunda karena high authority, karena orang yang lebih punya otoritas di dalam pekerjaan kalian, di dalam bisnis kalian, di dalam tentang keuangan ini itu yang menunda gitu. Mungkin belum ada persetujuan sih di situ, belum ada persetujuan sehingga memang itu akhirnya tertunda. Oke. Lanjut dengan Seven of Pentacles yang saya bilang kalian dapat hasil walaupun kecil, ya, iya banget. Karena ada Two of Wands. Dan ini adalah hal yang udah kalian pilih dan itu bisa berguna untuk masa depan. Benar banget. So, dikonfirmasi ya, bahwa kalian akan mendapatkan sesuatu yang walaupun sedikit itu berguna untuk masa depan. Oke. Tentang kemenangan di Five of Swords ada The Tower. Means kemenangan yang kalian dapat itu tidak terduga-duga, tidak terpikirkan bahkan untuk kalian, dan kalian mikir, loh ternyata begini toh jalan ceritanya, loh ternyata gini toh gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak terduga, yang justru keluar dari comfort zone kalian, keluar dari apa yang kalian kerjakan mungkin. Planningnya begini, dapatnya begitu, tapi justru lebih besar gitu, justru jauh lebih baik. Saya jadi teringat dengan cerita saya sendiri. Boleh cerita dikit ya? Tidak mengurangi durasi kok, tenang aja. Dulu saya di masa muda saya adalah seorang bartender. Konyol ya, perempuan bartender. Dan saya sangat menyukai profesi itu ya, di sebuah hotel bintang 5. Waktu itu umur saya masih 20. Oke. Saya tertarik menjadi bartender karena nonton film Tom Cruise di zaman dulu dengan judul Cocktail, dan dia keren banget jadi bartender, dan saya ingin jadi bartender. Bukan ingin pacaran sama Tom Cruise, tapi saya ingin jadi bartender. Suatu hari saya mengikuti lomba antar hotel berbintang 5 di Jakarta, dan saya membuat kreasi menu sendiri ya, menu pribadi, minuman cocktail ya, minuman campuran begitu. Diperlombakan antar hotel bintang 5. Sekian banyak yang ikut, saya grogi di atas stage ketika mencampur minuman itu, dan saya mengambil jus yang salah. Ini saya baru ngaku di sini nih. Lagian itu udah puluhan tahun lalu ya. Saya mengambil jus yang salah. Harusnya jusnya adalah orange juice, yang saya ambil ada pineapple juice karena mirip ya, kuning. Yang satu orange, yang satu kuning. Tapi karena grogi di atas panggung, saya ambil jus yang salah. Dan pada saat saya menuang minumannya, saya udah ngeh tuh di situ. Saya ngehnya gini, warnanya beda. Ini masih jusnya salah. Saya ngelirik, aduh,
nggak mungkin diulang kan. Kalau diulang saya pasti kalah, saya tahu, dan udah grogi duluan. Nggak mungkin saya bilang ulang salah, nggak mungkin saya bilang begitu kan. Begitu saya tuang minumannya dan warnanya beda dengan ekspektasi saya atau dengan menu asli saya gitu, ya udah saya terusin aja. Pada saat jurinya pada mencicipi itu dan lain sebagainya, dan pada akhir sesi dari lomba itu adalah pengumuman, dan kalian tahu saya juara 1. Perempuan bartender mengalahkan bartender laki-laki. Saya juara 1. Waktu itu saya masuk TVRI. Waktu itu karena cuma ada TVRI ya. Kemudian ada di majalah, di koran, di wawancara, kayak gitu-gitu deh. Ini peristiwanya kayak gini, memenangkan sesuatu tapi nggak terduga gitu. Pengennya menang begini tapi menangnya karena hal lain, dan itu lebih baik. Sama kan kayak saya salah memilih jus tapi malah jadi menang juara 1 gitu. Entah apa yang terjadi kalau jusnya beneran saya ambil yang bener gitu, si orange juice. Nggak tahu saya menang apa enggak. Tapi intinya adalah saya memenangkan sesuatu untuk hal-hal yang tidak terduga gitu. Atau mungkin itu bantuan dari semesta, who knows ya. Oke, itu yang terjadi. Balik lagi ke pembicaraannya, ke bacaannya. Sorry ya Aries, intermezzo sedikit. yang terjadi di sini, di keuangan bisnis kalian ini adalah kemenangan yang kalian dapatkan itu adalah hal yang tidak terduga, yang mungkin keluar benar-benar dari zona nyaman kalian gitu ya Aries. So it's a good thing. Saya ikut berbahagia mengenai hal itu. Jadi begitu ini kartu The Tower-nya keluar untuk Five of Swords, saya langsung oke. Jadi sesuatu yang kalian dapatkan itu, kemenangan itu memang tidak terduga-duga, dan percaya aja itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh semesta, dan itu adalah bantuan dari the higher position itu, oke, the creator, Tuhan. Oke, baik. Untuk Three of Cups dan yang terbalik dan Five of Pentacles, ada Five of Wands. Saya tadi bilang bahwa ini kartu bicara tentang kalian meninggalkan coworker kalian atau orang yang dealing dengan kalian dalam hal keuangan, bisnis, dan karir ya, bukan dalam hal percintaan. Kalian tinggalkan karena kalian ngerasa, oh dia nggak loyal, dia nggak baik lah untuk kalian. Jadi kalian mencari partner lain, mungkin seperti itu ya. Memang karena ada konflik ya, ada Five of Wands, ada konflik yang ada di sini gitu ya. Oke, saya mau buka kartu apa ya? Ini aja, life purpose aja ya. Life purpose kalian apa sih? Tadi kan dia bilang untuk orang-orang yang tercinta aja. Oke, fine. Counseling, kemudian dari Fairy Oracle card. Oke. Saya kok senang sih menceritakan pengalaman saya masa lalu. Aduh, dada aja nih. Mungkin kalian nggak semua yang tahu ya. Banyak yang nggak tahu loh kalau saya pernah jadi bartender zaman dulu. Oke. Apa gini? Oke, counseling. You heal with kind words, wise advice, and an empathetic ear. Oke. Kalau memang di perjalanannya ini bikin stres, ya udah. Kalau kalian butuh counseling dari orang-orang yang kalian percaya, silahkan. Intinya nggak usah terlalu stres ya. Memang seperti ini bacaannya, ya udahlah ya, terima aja my dear Aries. Oke. Ada fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Katanya kalian bisa percaya kalau kalian melihat, ya kan? Tapi yang di sini di kartu ini bilang tanpa melihat pun kalian harusnya percaya. Oke, percaya akan apa? Akan bantuan dari semesta. Percaya bahwa kalian yang kalian kasih tuh kemarin ya, terus nggak kelihatan balik gitu, malah orang yang kalian kasih ngilang gitu. Don't worry, karmanya balik ke kalian, karma bagusnya. So ini memberikan apa ya, motivasi kepada kalian bahwa tentang karma yang ini memang adalah karma balik yang akan kembali kepada kalian karena sesuatu hal yang kemarin kalian lakukan, dan akhirnya di saat yang tepat akan kembali kepada kalian. Walaupun kalian udah ngerasa hopeless, ya giliran dulu gue bantu, giliran sekarang kau tidak membantuku gitu kan. Nggak kayak gitu jalan ceritanya ya.
karma akan tetap berlaku, karma baik akan tetap berlaku, karma buruk juga berlaku. Jadi apa yang kita berikan kepada semesta ya memang harus yang baik-baik. Oke? Jadi kalau kalian sudah melakukan karma yang baik, karena kartunya bilang begitu, akan karma baiknya juga akan balik kepada kalian. So don't worry. Oke, Aries? Yang selanjutnya dari Oracle card ini ada a new romantic cycle begin. Ini kalian lagi dalam situasi yang menyenangkan ya. A new romantic cycle. Sesuatu yang romantis itu nggak melulu tentang pacar-pacaran kan, karena di sini kan ngomongnya tentang duit ya nggak sih, tentang keuangan, karir dan bisnis. Jadi ya sesuatu yang menyenangkan sedang dimulai. So congratulations. Walaupun jalannya terasa berat, nggak usah diberat-beratin, dijalanin aja. Oke ya Aries, sekian aja bacaannya untuk karir, bisnis, dan keuangan kalian Aries. Saya berharap yang terbaik, selalu yang terbaik untuk kalian. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.